Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Bapa, pagi ini kami mengucap syukur di mana Engkau, Bapa, tetap sabar terhadap kami. Memberikan kami, Bapa, hari ini bangun dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar, pikiran kami segar. Bapa, terima kasih untuk itu. Bapa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak, Bapa, dekat-dekat kehadiran-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti Bapa akan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kami terbatas, tapi biarlah Bapa Roh Kudus yang menuntun kami, untuk dapat kami mengerti akan maksud firman-Mu Bapa kepada kami. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, jadi kalian tetap nonton sebelum video ini supaya berurutan, jadi nyambung dia semuanya ya. Aku nggak akan ngulang lagi karena biar videonya juga nggak akan lama. Jadi di part 98 adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kedatangan anak manusia itu adalah, kita bilang itu Yesus Kristus. Dan di sini kembali lagi diingatkan Tuhan ya. Di part 99 di video ini, Aku akan kasih ayatnya. Ayatnya di dua kitab, Matius dan Lukas. Tetapi aku akan baca secara full yang di Lukasnya. Nanti yang di Matiusnya di poinnya saja. Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Itulah tadi yang di Lukas ya, aku udah baca secara full. Kalau untuk menerangkan atau menurut aku yang terbatas ini ya, manusia yang berdosa ini, aku tertarik itu di ayat 21-nya. Juga orang dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Jadi ini berbicara tentang bagaimana nanti misi atau purpose, tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali adalah menjadi Tuhan dan hakim dan memisahkan orang yang benar dan yang tidak benar. Kemudian menjemput orang-orang yang benar, yang percaya kepadanya untuk bersama-sama tinggal di dalam kerajaan Allah, dan orang yang tidak benar akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan itu berjaga-jaga ya. Tapi ayat yang tadi 21 yang aku baca, gak usah pusing-pusing, katanya sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini kalau secara aku yang orang terbatas ini menerangkan di antara kamu, seandainya kita semuanya mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasih, tidak ada kecemburuan, ya, saling tolong-menolong, tidak ada penghujatan, tidak ada penghakiman, tidak ada semuanya hal-hal yang jahat, pastinya kerajaan Allah sudah berada di antara kita. Tetapi fakta kita sekarang di dunia ini, kita ini udah jatuh ke dalam dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Maka Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan cara mati di kayu salib, darahnya tertumpah, darah itu menyucikan kita. Seperti simboliknya itu kita seperti air ya, kita dimandikan dengan darah itu, kita seperti dibersihkan dari dosa-dosa itu. Itulah namanya dikorbankan. Yesus berkorban karena Bapa kita itu ya, memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Karena untuk menebus semua manusia ini, dia hanya cukup satu, yaitu anaknya yang tunggal itu. Jadi gak perlu berulang-ulang lagi kita korban. Zaman sekarang kita orang Kristen gak pernah lagi mengorbankan sesuatu yang seperti zaman dulu, harus ada korban kambing, domba, merpati, dan sebagainya. Kalau kita misalnya melakukan kesalahan, melakukan ini itulah pokoknya yang tidak berkenan, kita biasanya harus berkorban dulu lah gitu ya. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat perjanjian lama itu dari awal-awal itu, banyak sekali bangsa Israel pada saat itu berkorban kambing lah, lembu lah ya, untuk perdamaian. Nah sekarang kita nggak perlu lagi karena ada Tuhan Yesus kita yang sudah membayar kita lunas. Dia sudah mati di kayu salib ribuan tahun yang lalu, dan sekarang di sini kita diajarkan bagaimana untuk mengerti, khususnya juga kita yang udah lahir di terang, bahwasanya Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada di antara kamu, tetapi kita harus waspada. Dalam arti seperti ini, waspada itu terhadap si setan. Karena kalau kita damai, pasti itu sudah seperti kita merasa di surga. Karena tidak ada peperangan, karena tidak ada kejahatan ya, pembunuhan, penghinaan, penghakiman, persekusi dan sebagainya. Jadi itu udah pasti kita merasakan kerajaan sorga itu sudah ada di antara kita. Tetapi di sini dikatakan kita mungkin sulit, kita mungkin kadang-kadang berpikir udah melakukan yang terbaik, tetapi di luar sana banyak orang-orang yang tidak sevisi atau tidak sama pemikirannya dengan kita, sehingga ada aja lah yang nanti sikut kanan sikut kiri. Dan satu hal di sini Tuhan yang aku lihat ya, yang menurut dari aku orang yang terbatas ini, pada saat kita memang sudah benar-benar mengetahui bahwasanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sudah ada di antara kita ini, meskipun ada orang-orang, yaitu yang si iblis yang menggoda, kadang-kadang aku bilang seperti inilah, manusia yang sudah tidak melakukan firman Tuhan, mereka itu sudah si iblis itu sendiri. Karena di luar Tuhan, kamu melawan aku. Jadi wujudnya manusia, tetapi dia punya jiwanya sudah dirasuki oleh setan atau iblis itu sendiri. Istilahnya casingnya aja manusia, tetapi pikiran, tubuh, jiwanya itu sudah dirasuki oleh setan. Makanya kita di sini bukan hanya kita awas-awas terhadap diri kita sendiri, tetapi kita juga berjaga-jaga. Karena iblis ini, selama Tuhan Yesus belum datang kedua kali ke dunia ini, dia akan seperti kayak
mengintip kita pada saat kita lengah. Kita kadang-kadang udah doa, udah penyembahan, udah baca firman, ya, udah lakukan yang baik. Dia, si iblis ini akan cari cara untuk mencari kita. Mungkin kita nggak jatuh pada saat teman melakukan ini itu karena kita udah terbiasa positive thinking. Tetapi kadang-kadang dia buat hari-hari kita menjadi seperti kosong, mencabut damai sejahtera kita, membuat kita itu seperti jadi khawatir, sensitif. Itu hati-hati juga. Karena apa? Setan sudah bekerja di situ. Jadi kalau menurut dari aku orang yang terbatas ini, pada saat kita sudah mulai khawatir, pada saat kita sudah ketakutan dan sebagainya, berdoa, berlutut, panggil nama Tuhan Yesus, karena Dia akan menolong kita segera. Ingat waktu si Petrus yang berjalan di atas air, ketika angin sembelir datang, ibaratnya dia itu seperti manusia sama seperti kita, ya, kedagingan. Ada yang namanya khawatir, ketakutan. Mana mungkin aku bisa jalan di atas air ini, padahal di depannya sudah ada Tuhan. Tetapi yang aku ambil positifnya juga dari Petrus, ketika dia sudah tenggelam, ya mau tenggelam lah ya, hampir tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Sehingga Tuhan Yesus datang menolongnya. Secepat kilat, ya, bayangkan, padahal Yesus masih jalan, masih agak jauh lah ibaratnya sama dia. Tetapi pada saat dia mau tenggelam, dia menyerukan namanya, "Tuhan Yesus, tolong aku." Jadi dia datang. Tuhan Yesus itu nggak pakai lama, kita bilang nggak pakai lama. Jadi kalau kita masih meremehkan firman Tuhan ini, kalau kita masih mengatakan, bullshit lah itu, nggak ada lah firman itu, bertobatlah. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup. Mungkin hanya di atas kertas atau Alkitabku mungkin udah nggak secantik dulu lagi awal-awal. Firman Tuhan yang hidup. Kertas ini boleh rusak, ya, tetapi firman-Nya hidup. Karena dia ada di dalam pikiran kita. Bagaimana dia bisa ada di dalam pikiran kita? Kita baca, kita jalani, kita hidupi, makanya dia hidup. Tetapi kalau hanya juga firman itu sudah ada di depan mata kita, tapi kita nggak mau melakukannya, sedikit pun enggak. Bahkan kita meremehkan, ya nggak hidup. Sama seperti halnya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Berkali-kali aku juga di video aku kasih tahu. Sekalipun Tuhan Yesus yang mau memberkati kita, mendoakan kita supaya sehat, ya, sekalipun dia Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya, itu tidak akan terjadi. Kenapa selalu Tuhan Yesus mengatakan, apakah kau percaya bahwa kau akan sembuh? Apakah kau yakin bahwa kau akan sembuh? Kalau dijawab yakin, itu akan terjadi. Bahkan ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan supaya anak-anaknya dari ibu yang orang Kanaan, terus kepala imam, bahwasanya anak mereka mengalami sakit. Yang satu si ibu, anaknya dirasuki setan, kepala imam anaknya sudah sekarat hampir mati, ya. Mereka datang meminta kepada Tuhan. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan juga di ibu itu, katanya tidak pantas tuan rumah mengambil roti dan melemparkannya ke anjing. Tetapi ibu ini, ibu si Kanaan yang gak percaya Tuhan, contohnya dalam artian dia gak bangsa Israel. Dan kemudian dia malah memang benar-benar dia punya iman dan yakin. Dia bilang, benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remahnya. Bayangin aja udah dianggap anjing, dia masih tetap kekeh. Karena apa? Dia imannya itu ada walaupun dia bukan bangsa Israel. Makanya Tuhan udah nggak pakai nanya lagi, nggak lama lagi. Ibaratnya itu udah jawab pamungkas ibu ini, bahwasanya dia benar-benar dia yakin sepenuhnya akan kebesaran Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadilah padamu seperti yang engkau yakini. Dan pada saat juga si imam yang kepala rumah ibadah itu sudah mau nyampe di rumahnya, saudaranya bilang, udahlah nggak usah lagi lah kau repot-repotkan guru itu. Udah mati anakmu, katanya. Udah nangis-nangis orang di rumah. Tetapi apa kata Tuhan? Tenanglah, anakmu tidur. Apakah si kepala rumah ibadah bilang, udahlah nggak apa-apa lah Tuhan, ya udahlah kami mau menguburkan anak kami lah. Nggak ada dia seperti itu. Dia mendengarkan Tuhan Yesus karena dia bilang, tenanglah anakmu tidur. Sekalipun itu memang benar-benar itu sebenarnya secara manusia, kembali lagi aku bilang, secara manusia itu memang sudah mati. Mereka nggak salah yang di rumah itu. Tetapi poinnya di sini adalah dia adalah Tuhan yang hidup. Dia ya suka hati dia. Kalau udah mati dia suruh balik lagi, ya dibangkitkan. Orang dia penguasa. Tetapi di sini poinnya adalah percaya. Si bapak ini, kepala imam ini, dia percaya dan dia menurutinya. Bisa jadi si
family yang bilang anak muda mati itu, kalau dia masih apa kau bodoh? Itu udah mati anakmu, nggak mungkin lagi. Bisa jadi kan? Tetapi karena keimanan si bapak ini, bahwasanya dia akan bangkit atau sembuh, dia tetap mengikuti apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah sesuai imannya. Anaknya sembuh, bangkit. Dan si ibu yang mengalami pendarahannya 12 tahun itu, asal kujama saja jubahnya. Karena dia punya keyakinan. Sekali lagi aku bilang, di sini bukan mau menjelekkan pendeta atau siapapun. Pendeta mendoakan kita sembuh, tetapi sumbernya itu hanya pada Tuhan Yesus, pada Tuhan kita, Bapa kita. Makanya kalau misalnya ada yang didoakan tidak sembuh, jangan kita komplain ke Tuhan. Karena apa? Kita patokannya ke pendeta. Harus iman kita dulu. Bahkan seperti dibilang Tuhan Yesus, kamu pun bisa melakukannya. Bahkan memindahkan gunung kamu bisa. Dengan cara apa? Mempunyai iman sebiji sesawi. Apakah mempunyai iman sebiji sesawi langsung ting gitu di dalam kehidupan kita? Ya enggak lah. Dari apa kita belajar? Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, jangan dikeraskan hati kita ini yang bebal ini. Jangan pakai caranya kita yang terbatas ini. Dengarkan suara Tuhan itu. Ego kita, kedagingan kita itu harus diredam, harus direndahkan, harus berlutut. Baru Tuhan bisa bekerja. Kalau kita mengandalkan kedagingan kita, kepintaran kita, kewahan kita ini, nggak sanggup lah kita. Nggak sanggup. Nggak ada. Kita semuanya terbatas. Sekalipun dia dibilang orang IQ tinggi, pintar, dan ini, kita terbatas semuanya. Bahkan Tuhan bilang apa? Aku akan memakai orang-orang yang dianggap dunia ini bodoh, yang tidak apa-apa, untuk mempermalukan orang yang pintar, untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap mereka ahli. Jadi kita di sini untuk di dalam Tuhan tidak perlu takut. Bahkan waktu sebelum video ini kalian udah dengarkan firman Tuhan yang aku baca ya. Pada saat kita ditangkap aja nggak apa-apa katanya. Kalau terjadi penghakiman atau persekusi pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus, tapi itu ibaratnya udah detik-detiknya di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan ada yang namanya penyiksaan ya. Orang-orang tidak suka dengan yang namanya Tuhan Yesus. Siapa orang-orang itu? Itulah iblis. Itulah iblis, roh kejahatan yang memanipulasi manusia. Jadi wujudnya manusia tetapi perlakuannya udah setan. Ya, memperlakukan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak baik. Padahal kita ibaratnya nggak punya salah. Nggak ada salah kita nggak mencuri punya mereka. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, mereka apa? Mereka menyiksa kita. Karena apa? Setan nggak suka. Dia mau merampas kita daripada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar, makanya kita bilang baca firman Tuhan, buka Alkitab, berdoa pada dia, biar tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita mengerti. Satu hal lagi, kita sudah dewasa, hendaklah kita juga dewasa secara rohani. Ya kecuali kalau anak kecil seperti aku bilang, atau orang yang belum lahir di terang, tiba-tiba dia dengar, nonton video, atau siapapun lah, pokoknya dia tahu tentang Yesus, dia tertarik, dia itu perlu dituntun, iya. Tetapi kalau kita yang udah dari kecil, hendaklah kita juga bisa memberikan informasi. Makanya seperti aku bilang, kalau udah dipilih Tuhan, kita udah dipersiapkan, jangan sibuk ngurusin kita sendiri juga. Kita yang harus benar-benar cari Tuhannya, karena kita udah ada basicnya ibaratnya. Kalau kerja, kita udah ada basicnya. Terus kita sudah siap untuk melakukan hal yang lain. Kenapa? Karena kita udah ada basic. Beda dengan orang yang nggak punya basic. Dia masih meraba-raba, itu harus dituntun. Tapi kalau kita sudah dari kecil diajarin, baca sendiri. Karena sudah dibilang Tuhan, gak perlu khawatir. Aku mengirimkan Roh Kudus. Tuhan itu yang kirimkan. Mungkin sekarang belum dapat jawabannya, tetapi yakinlah, seperti aku bilang, aku baca firman Tuhan ini pun ada beberapa yang aku gak ngerti, itu kadang-kadang menjadi pergumulanku. Aku doa sama Tuhan, Tuhan ini sebagian sini aku belum ngerti nih maksud Tuhan, apa ini? Nanti Tuhan taruh di hatiku lah, di pikiranku lah, ketemu sama si A, si B, atau pendeta A, atau orang tuaku, atau siapapun, ya dari YouTube, dari mana saja Tuhan bisa pakai supaya kita mengerti atas pertanyaan kita. Atau bahkan pada saat kita kembali ke next selanjutnya,
firman Tuhan ini, di situ kita bisa menemukan jawabannya juga. Jadi nggak perlu khawatir, karena Tuhan kita itu maha dan hidup. Di sini sudah dikatakan juga, ibaratnya kedatangan dia itu, ya pasti ada namanya yang perpisahan. Itulah kenapa dunia ini ya penuh dengan kejahatan, ratap tangis. Pokoknya dunia ini ibaratnya kita bilang itu bukan hal yang kekal yang bagaimana kita hidup seperti di surga itu, berbeda. Makanya pasti suami istri aja mungkin bisa jadi siapa duluan ya, ibaratnya kembali kepada Bapa di sorga, menjadi sendiri. Atau contohnya orang tua ke anak, ya kadang-kadang orang tuanya yang duluan atau anaknya yang duluan yang menghadap kepada Bapa. Jadi pasti ada yang namanya perpisahan. Jadi kita berjaga-jaga. Dan satu hal kata Tuhan, pada saat nanti kedatangan Tuhan itu, kalau kita di peranginan atau ibaratnya di atas rumah, gak usah kita turun ke bawah mau mengambil barang-barang kita. Itu ibaratnya secara simbolik seperti katanya istrinya si Lot. Di sini ada dua, bagaimana waktu si Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu kan pada masa itu orang-orang ya pokoknya udah jahat lah, semuanya lagi kejahatan itu. Makanya pada saat itu Nabi Nuh aja pun membuat Bahtera, diejek-ejek juga katanya gila lah, segala macam lah ini dan itu. Tetapi pada saat sampai selesai Bahtera itu, Nabi Nuh juga sudah masuk ke Bahteranya dengan seperti perintah apa yang dikatakan Tuhan. Barulah turun hujan itu dan air bah itu berada di muka bumi ini, berada di bumi ini, menenggelamkan atau memusnahkan manusia-manusia yang udah diperingati berkali-kali nggak mau dengar itu. Nah, jadi jangan dikeraskan hati kita. Satu hal lagi, membaca firman Tuhan ini kita juga memang semuanya itu berkaitan. Jadi kalau bisa dari Kejadian sampai ke Wahyu itu kita baca berulang-ulang. Karena semuanya itu berkaitan. Dan jawaban-jawaban itu pasti akan kita temukan. Pada saat Nabi Nuh berada di Bahtera itu, orang-orang meminta tolong supaya dibukakan ya, kalau kita baca yang pada saat itu. Tapi karena Tuhan udah mengunci Bahtera itu, jadi udah nggak, itulah dibilang namanya pintu kasih yang tertutup, udah nggak bisa lagi. Jadi nggak ada waktu lagi. Kemudian pada saat Lot juga ya, di Sodom dan Gomora itu adalah ibaratnya lambang di mana masa-masa itu adalah orang yang wah jahat sekali lah ibaratnya. Bukan lagi, karena Tuhan kan udah nggak mau menurunkan air bah lagi ya, udah berjanji. Jadi ini yang lebih parah lagi, ibaratnya api belerang turun dari surga untuk membinasakan mereka. Pada saat itu pun si istrinya Lot, karena mungkin hartanya banyak ya, jadi dia menoleh ke belakang. Jadilah dia tiang garam. Artinya juga di sini, kalau udah Tuhan bilang jangan lagi, ya jangan, tinggalin aja gitu, percaya padanya. Kata Tuhan kan gak usah khawatir. Cuman memang sulit kita ini. Pasti aku sendiri aja secara manusia sering khawatir. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan apa? Berhati-hatilah, bersiap-siaplah. Karena apapun bisa datang kapanpun. Setan gak mau tinggal diam. Sebelum datang Tuhan Yesus, dia kerja keras. Baik secara lembut, kasar ya. Dia cari cara untuk memanipulasi manusia-manusia ini. Mungkin dari sini kita gak bisa digoda, tapi dari sini digodanya, dari sini lagi, dari depan, kanan, kiri, pokoknya gitulah. Tetapi kalau kita setiap hari ya mengisi hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, yakinlah kita tidak akan terkecoh dan kita langsung cepat-cepat sadar, oh ini kayaknya nih udah kelewat ini, setan udah masuk. Nah, jadi kita langsung tahu, langsung kita stop ya, kita undang Roh Kudus dan dia pasti takut. Dia nggak akan pernah berlama-lama di kehidupan kita kalau kita benar-benar udah alertnya itu hidup, langsung check out gitu ibaratnya. Out, jangan di sini gitu. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan itu. Jadi kalau udah namanya kasih setan itu datang, dia nggak akan bisa lama bertahan. Karena apa? Kita udah dilingkupi dengan kasih Tuhan. Jadi kalau si setan masuk, dia nggak akan bertahan. Kenapa? Karena kita udah nolak. Sekalipun dia masuk, dia nggak bertahan lama. Makanya kenapa firman Tuhan ini hidup. Dan kita harus menghidupkannya. Menghidupkannya itu adalah dengan cara kita undang Roh Kudus. Karena kemampuan kita nggak sanggup, tidak sanggup. Jadi kita harus undang Roh Kudus. Kita tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, di luar aku kamu melawan aku. Nggak bisa, kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Jadi tetap di dalam dia. Di pongkok anggurnya itu, ibaratnya kita jadi rantingnya itu tetap di situ.
jangan di luarnya. Karena ya kalau di luar dari pokok anggur itu berarti kan kita udah mati, udah ranting yang kering. Kemudian kita akan baca lagi ya, nanti videonya lebih panjang lagi. Di Matius ini ayatnya kalian boleh baca, aku tadi sudah baca. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Tapi aku baca dari 42 poinnya aja karena yang lainnya udah hampir sama dengan yang di Lukas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi di sini Tuhan bilang meskipun kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi kita siap sedia. Siap sedia itu Tuhan udah bilang tadi yang di Lukas itu. Kerajaan sorga itu sebenarnya sudah ada di antara kamu. Contohnya kalau kita damai sejahtera kita tetap ada orang yang jahatin kita tetap aja mengikuti arahan Tuhan Yesus, firman-Nya, ajarannya. Kita tidak terkecoh dengan setan. Jadi Tuhan Yesus mau datang kapan, mau pagi, mau malam, mau siang, mau kapan saja kita sudah siap sedia. Itu menurut dari orang yang terbatas ini ya, dari aku ya. Jadi buka Alkitabmu, baca, undang Roh Kudus, hidupi firman Tuhan, supaya hidup itu mengeluarkan buah-buah. Dan kita mempunyai iman sebiji sesawi yang tadi. Karena apapun yang kita inginkan, kata Tuhan, kamu bisa melakukannya. Tetapi syaratnya kamu mempunyai iman sebiji sesawi. Iman sebiji sesawi itu bukan langsung ting di dalam kehidupan kita. Kita harus menghidupinya. Caranya membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik. Isi yang baik. Seperti aku bilang, yang baik-baik aja kita isi, belum tentu kita lakukan yang baik. Apalagi kita mendengarkan yang jahat, mendengarkan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, berucap yang tidak baik. Itu setan berkuasa di situ. Kalau kita mau lakukan yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau posisi hidup kita ini, kita selalu di jalan yang benar, mengikuti firman Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak main-main sama kita. Tetapi kalau kita hidupnya juga udah nggak kudus, ya bukan berarti seperti aku bilang, emang lu kudus, Li? Bukan seperti itu. Kembali lagi seperti aku bilang, aku orang berdosa, aku manusia biasa juga. Tetapi hidupkan alert-alertnya untuk firman Tuhan. Semua orang kita pasti marah, tetapi seperti dibilang Tuhan, di firman-Nya juga ya, hendaklah kamu marah, tetapi berkata-kata dalam hatimu. Tetaplah diam, tapi jangan berbuat dosa. Karena kebanyakan orang marah itu melakukan dosa. Ya pukul orang lah sebagainya. Jadi di dalam marah pun kita harus mengontrol diri kita sendiri. Karena di dalam kemarahan itu si setan kuasanya itu cepat membakar. Jadi kalau kita udah tahu kita mau marah, oh Tuhan, undang Roh Kudus. Ini aku sepertinya mau marah, tetapi misalnya kamu harus mengatakan hal ini kepada orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Supaya orang yang kita marahi itu, orang yang kita mau tegur itu bertobat, ya kembali ke jalan yang benar. Jadi kita harus mempunyai hikmat juga menasihatinya, memarahinya. Karena banyak kita ini nggak sadar. Kita tadinya mau membuat dia supaya sadar, jadinya dia jadi marah, terpuruk, terhakimi, akhirnya dia nggak sadar. Malah dia melawan kita jadinya. Nah itu yang kita harus pelajari juga, supaya apa yang kita sampaikan itu berbobot, apa yang kita sampaikan itu diterima sama orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi inilah doa dan harapan kita, semoga ini menjadi perenungan bagi kita, dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada pagi ini. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Bapa supaya kami tetap bersedia untuk menunggu, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sempurnakan doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian punya apapun, komen dan sebagainya, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.